Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di Rabu siang hari, seperti biasa pukul 13.00 sampai 14.00 kita membedah salah satu buku kumpulan hadis-hadis Nabi SAW yang terbaik, yaitu Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita sekarang akan masuk ke bab baru, yaitu bab ke-60. Judulnya bab kemurahan hati, kedermawanan, dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan karena percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, momentum bahasan ini sangat bertepatan sekali dengan masalah bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan memang kita dianjurkan untuk lebih banyak berinfak, lebih menjadi dermawan. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bagaimana Nabi SAW kana ajwadan nas, orang yang sangat dermawan, ya, murah hati, mudah memberi, dan jarang atau bisa dikatakan tidak pernah menolak permintaan orang. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi momentum bulan Ramadan ini betul-betul bertepatan dengan bahasan kita, dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian dalam pembukaan kita ini, Islam menyuruh seluruh penganutnya tanpa terkecuali untuk menjadi dermawan, laki-laki ataupun perempuan. Kita disuruh selalu targetnya berbagi, memberi, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan selalu memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam banyak ayat-ayat dan dalil-dalil tentang masalah anjuran berinfak ini. Dan kita insya Allah pada kesempatan ini akan membahas bab khusus di sini, ya, yang penuh dengan dalil-dalil mulia tentang masalah berinfak dan menjadi orang yang dermawan ini. Siapa di antara kita yang sudah Allah lunakkan hatinya, selalu ingin berbagi walaupun tidak dimintai oleh orang, maka dia telah beruntung. Tapi kalau ada di antara kita yang hadir di sini masih selalu perhitungan, selalu khawatir akan kemiskinan karena berinfak, berarti dia masih dikuasai oleh godaan-godaan syaitan yang membuat dia ragu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memastikan, ya, syaitan itu selalu mengiming-imingkan dan mengancamkan, tanda kutip sini ya, kemiskinan. Ya, kemiskinan sehingga tidak mau berinfak. Kalau kau berinfak nanti bagaimana kebutuhanmu, bagaimana sekolah anakmu, bagaimana permintaan istrimu, bagaimana kebutuhan ini dan itu, ya. Sehingga akhirnya dia tidak berinfak dan lewatlah atau dia melewati orang-orang miskin yang ada di sekitarnya tanpa dia memberikan bantuan sedikit pun. Dan ini hal yang luar biasa bahaya gitu, ya. Berbahayanya maksudnya secara keimanan, karena memang dia akan mengganggu keimanan dia. Tidak akan bersatu dalam hati seseorang yang memiliki keimanan antara bakhil, pelit, dan dermawan. Tidak mungkin. Kapan orang sudah bersemi iman dalam hatinya, maka dia akan selalu ingin berbagi. Tapi kapan seseorang itu dalam hatinya penuh dengan, ya, perasaan-perasaan khawatir kalau dia berinfak di jalan Allah, atau perhitungan bakhil, ya, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia masih, ya, perlu membenahi keimanan dia, ya, meningkatkan keimanan dia supaya betul-betul dia tidak lagi, ya, merasa ragu. Dan kita akan coba insya Allah pada kesempatan ini membaca dalil, semoga menggugah hati kita yang sudah dermawan pun menjadi lebih dermawan, yang belum dermawan semoga saja dengan dalil-dalil yang kita akan bacakan ini mereka menjadi dermawan. Kita akan mulai teman-teman apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Al-ayah, artinya apa saja yang kalian infakkan, apa saja, berapa saja yang kalian infakkan, maka pasti dia Allah akan menggantinya. Dan Allah memiliki sifat yang maha pengasih, maha pemurah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memberikan rezeki hambanya sudah menjadi kekal dalam janji, dalam firman-Nya dalam Al-Quran,
Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, balasan tanpa ada hitungannya lagi. Tanpa ada hisabnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang zat yang maha kaya, maha pemurah. Ya. Kalau ada manusia yang dermawan, Allah subhanahu wa ta'ala jauh berlipat ganda daripada dia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahamurahannya itu ya, di dalam firman-Nya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang mengerjakan satu perbuatan baik, maka Allah akan balas 10 kali lipat, menunjukkan kedermawanan, kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini camkan baik-baik. Jadikan sebagai prinsip hidup Anda yang akan selalu menepis semua bisikan syaitan setiap kali mau berinfak di jalan Allah. Kalau apapun dan berapapun yang engkau infakkan, maka akan diganti oleh Allah. Saudaraku seiman, apa yang membuat Anda ragu? Kalau seandainya Anda bekerja di satu perusahaan, dan Anda yakin pemilik perusahaan ini jujur misalnya, kalau Anda bekerja, pasti Anda akan terima gaji Anda di akhir bulan, karena kejujuran dia. Bagaimana Anda tidak yakin dengan sang pencipta Allah, pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan Anda dan atasan Anda itu? Dia menjanjikan berinfak di jalannya, dia akan ganti. Apa yang membuat Anda ragu? Kenapa Anda masih memilih-milih uang mana yang akan saya keluarkan? Pada saat ada orang miskin minta. Kenapa tidak Anda korek kantong Anda dan Anda keluarkan? Bahkan kadang-kadang syaitan masih bisa menggoda di saat kita menarik uang. Ternyata yang kita tarik 100 ribu, syaitan masih membisikkan sebelum kita keluarkan. Kenapa 100 ribu terlalu besar? 10 ribu aja. Kita masih coba mengganti uang itu kepada uang yang lain. Orang yang bersemi iman dalam hatinya tidak akan pernah menukar lagi. Apa yang dipegang di tangannya dia akan berikan. Dengan penuh keyakinan, sekali lagi kembali kepada ayat ini. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan ganti. Pasti diganti. Lalu apa yang diragukan? Apa yang Anda ragukan sehingga membuat Anda tidak mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Di ayat yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya untuk kalian sendiri. Jadi secara kejiwaan kita sedang menyelamatkan diri kita dari sifat bakhil, sifat pelit, ya. Kita selamatkan diri kita. Dan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan dibalas dengan balasan yang melimpah, ya. Lalu kenapa kita ragu? Kenapa kita tidak berpikir, ya, untuk justru meraih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan? Allah menjanjikan kepada kita akan membalas 10 kali lipat. Jadi sangat jelas. Lalu kenapa setiap orang di antara kita masih selalu ragu saja? Kita akan coba teman-teman sekalian membaca beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan masalah infak ini. Anda bisa buka Al-Baqarah 261. Karena kebetulan di sini disebutkan tentang Al-Baqarah, ya. Ada 272 dan ada juga 273 di setelahnya, ya. Saya bacakan dulu tadi terjemahan yang sudah kita bacakan 272, ya. Apapun harta yang kau infakkan, kata Allah, kebaikannya untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi balasan secara penuh. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Tidak akan dirugikan dengan bersedekah itu. 272. 273-nya Allah SWT mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun harta baik yang kalian infakkan, ada perintah untuk menginfakkan harta terbaik yang kita miliki, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Baik. Di sini diangkat oleh beliau 3 buah ayat. Saya ingin lebih menyentuh lagi hati-hati kita secara keimanan. Karena harapan setelah membahas bab ini teman-teman sekalian, benar-benar kita sudah loyal dan royal di jalan Allah. Tanpa lagi ada batas. Dan demi Allah saya bersumpah teman-teman sekalian, ini adalah kunci kekayaan. Infak, berinfak di jalan Allah.
Coba buka Al-Baqarah 261. Tadi kan kita baca Al-Baqarah 272 ya. Kita coba rentet dari ayat-ayat sebelumnya. Karena di sini berurutan Allah sebutkan tentang masalah infak itu. Saya minta semua yang ikuti acara kita ini buka coba Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, rezekinya. Lagi maha mengetahui, maksudnya mengetahui tentang keikhlasan dan kebersihan hati orang yang berinfak itu. Jadi kalau Anda berinfak seperti ya sebutir benih. Sebutir benih itu akan menumbuhkan 7 bulir. Dan di setiap bulir ada 100 biji. Anda bisa bayangkan. Berarti satu kali Anda berinfak berapapun besarnya, mau 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, berapapun Anda infakkan. Antara Anda sama Tuhan Anda, Allah SWT yang maha kaya. Allah maha mengetahui niat Anda, keikhlasan Anda. Dan Allah maha luas karunia yang ditutup dalam ayat ini ya. Maksudnya Allah akan balas engkau sesuai dengan kadar keikhlasan dan berapa besar engkau infakkan di jalan Allah. Satu ini Allah jadikan seperti satu benih. Ya, satu benih. Benih ini menumbuhkan 7 bulir. Berarti 1 jadi 7. Di setiap 1 bulir ada 100 biji. Berarti 100 kali 7, 700. Artinya 700 kali lipat Allah ganti. 700 kali lipat. Siapa yang transaksi dengan Anda dapat 700%. Siapa? Teman-teman sekalian. Datangkan perusahaan yang paling hebat di dunia, yang menjanjikan paling besar keuntungan. Adakah yang janjikan Anda keuntungan 700%? Mustahil. Mustahil, teman-teman sekalian. 100% aja itu sudah bisa dicurigai perusahaannya. Anda masukkan 100 juta, dia akan kembalikan 100 juta juga. Di saat itu, kalau ada orang membuka peluang usaha 100 juta, kemudian bagi hasil per tahun, mungkin karena Allah bukain rezeki lalu kemudian menguntungkan, akhirnya dia bisa memberikan 100 juta satu tahun, itu beda. Ini janjinya adalah Allah memberikan di saat itu juga. Dalam bentuk pahala. Kalau dalam bentuk rezeki yang dibutuhkan di dunia, Allah bisa kasih kesehatan, keturunan, pasangan yang baik, ya, segala macam hal. Di antara juga Allah bisa berikan harta. Ayat 262-nya, lanjutannya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, syaratnya, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Man. Saya kan sudah bantu kamu, saya kan sudah beri kamu. Nggak boleh sebut-sebut. Man. Dan ini menyebut-nyebut bukan cuma sekedar menghilangkan pahala, juga masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Di sini ada 2 syaratnya, tidak menyebut-nyebut pemberiannya, kasih ya sudah, antara dia sama Allah. Dan juga tidak menyakiti perasaan si penerima. Jangan lempar ke wajahnya. Kalau memberi, buka jendela mobil. Jangan keluar jari. Seakan-akan tidak mau dilihat oleh orang yang akan menerima. Kenapa? Kecuali kalau hujan deras. Turunkan jendela itu. Mereka orang-orang ini yang tidak menyebut-nyebut pemberiannya, juga dia tidak menyakiti perasaan orang yang diberi, maka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka.
Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka atas kemiskinan di dunia, susahnya hidup karena mereka berinfak, dan di akhirat juga mereka tidak akan perlu ya khawatir tidak dapat pahalanya, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ayat 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan permintaan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kalau kita tidak punya, kita bilang, mohon maaf ya, saya belum punya. Ya, saya belum punya. Mungkin di lain kesempatan. Kita bisa bahasakan baik-baik. Minta maaf kata Allah. Di sini berarti kita ambil sebuah benang merah penting ya, teman-teman sekalian. Setiap muslim yang mau berinfak, atau ada orang yang datang meminta sesuatu dari dia, dia harus menanamkan dalam dirinya, dia lebih butuh kepada orang tersebut dari peminta-minta itu. Dia lebih butuh. Jangan sampai Anda menanamkan dalam diri Anda, kalau peminta-minta itu lebih butuh. Ini yang keliru. Sehingga Anda selalu saja merasa diri sombong lebih daripada orang yang meminta-minta itu. Subhanallah. Allah menggerakkan dia datang kepada Anda supaya Anda mendapat pahala. Dia cuma dapat duit Anda. Duit Anda dipakai beli baju, dipakai beli makanan, minuman, selesai. Tapi Anda akan membawa nilai daripada uang itu ketimbangan amal Anda pada hari kiamat. Itulah yang dinukil dari para salafus salih. Bagaimana mereka sangat gembira di saat ada orang-orang yang menerima sedekah mereka. Jadi bukan mereka merasa rugi, mereka merasa gembira sambil tersenyum. Mereka mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa harta kami ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun. Karena kalau kita berinfak 1 juta, 1 juta itu akan dibawa ketimbangan amal kita. Walaupun mereka secara kasat mata menggunakan untuk kebutuhan dunia mereka. Tapi nilainya di sisi Allah tidak berkurang. Allah akan balas di dunia, Allah akan berikan berlipat ganda. Tadi sudah kita jelaskan ya, bagaimana Allah gambarkan dalam ayat surah Al-Baqarah ini seperti satu benih yang mengeluarkan 7 bulir, dan 1 bulir ada 100 biji. Kemudian Allah ingatkan di ayat 264-nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asaba wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang punya keimanan dalam hatinya. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Saya kan sudah kasih, saya kan begini dan begitu. Dan juga menyakiti perasaan si penerima. Allah ulangi lagi. 2 atau 3 ayat Allah ulangi, jangan sakiti mereka. Kalau tidak bisa, tidak ada sama sekali, minta maaf. Karena mereka Allah datangkan untuk memberikan peluang pahala buat kita. Coba teman-teman jangan pernah lihat ada orang miskin lewat di depan kita. Minta atau tidak minta kecuali kita beri. Di situ Anda sudah betul-betul menyirami iman Anda dalam hati dengan air sejuk yang akan membuat dia tumbuh subur. Itu pasti. Kasih mereka. Tanpa minta pun Anda kasih. Selama Anda lihat, kelihatan orang miskin. Banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, hai orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya hanya karena riya kepada manusia, mau dipuji saja, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang mau riya tidak beriman kepada Allah berarti, karena tidak ingin balasan dari Allah kan. Maka perumpamaan orang-orang yang riya ini seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Kalau ada batu bulat licin, Anda taburi tanah di atasnya. Ya. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadi bersihlah dia dari tanah tadi. Karena tanahnya itu rapuh. Ya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Ayat 265-nya. Masih ini semua masalah infak ya. Berurut 262, 263, 264, sekarang 265.
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan atau menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan hati mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Di sebuah tempat pegunungan yang tinggi, subur, datang hujan lebat, hasilnya bisa 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadainya. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi luar biasa. Saya ulangi terjemahnya. 265 Al-Baqarah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan hati mereka, supaya iman mereka tambah kuat dalam hati. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi, yang kalau disirami hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan 2 kali lipat. Kalaupun hanya disirami dengan gerimis saja, sudah memadai untuk menghasilkan buah. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Infak ini. Kemudian ayat 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhilin wa anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarat. Lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba i'sarun fi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Lebat kebunnya, banyak pohon-pohon dan ada sungai mengalir mata air, sehingganya subur tanaman tersebut. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu memikirkannya. Maksudnya, kalian sibuk mengumpulkan harta numpuk-numpuk, tidak mau berinfak. Katanya untuk masa depannya anak-anak, gitu kan? Ini Allah berikan perumpamaan seperti orang yang punya kebun subur, banyak sekali harta simpanannya gitu. Jadi ibaratkan pohon-pohon itu harta simpanan. Air mengalir di bawahnya. Tapi pada saat dia tua, dia sudah ingin ini dibagi kepada anak-anaknya. Pada saat dia meninggal, tiba-tiba Allah datangkan angin yang membawa api dan membakar semuanya. Sehingga tidak tertinggal sedikit pun. Ayat 267-nya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Hasil panen yang buruk, uang yang kotor, sisa-sisa makanan. Padahal kamu sendiri, kalau menjadi orang yang meminta mengemis, tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kamu sendiri sebenarnya walaupun kau bukan pengemis misalnya. Padahal kalau pengemis tidak mau minta, tidak mau ambil karena cuma, apa boleh buat, karena tidak ada lagi. Kalian sendiri tidak mau, kenapa kalian berikan kepada orang lain? Atau kalian sendiri sekarang di rumah kalian, bekas makanan itu kalian tidak mau makan. Pakaian itu karena sudah tua kalian tidak mau pakai. Uang itu karena sudah tua kalian tidak mau sentuh. Kenapa itu kalau kalian saya tidak mau kalian berikan kepada orang lain? Kata Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya. Allah bisa membalas sebenarnya apa yang kalian keluarkan. Dan maha terpuji. Allah tahu bagaimana menilai kebaikan orang. Saya ulangi, ini penting sekali. Hai orang-orang beriman. Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 267. Berurut ya. 262, 263, 264, 265, 266, sekarang 267. Hai orang-orang beriman. Keluarkan, nafkahkan di jalan Allah. Sebagian dari hasil usahamu. Bukan semuanya, keluarkan. Tapi yang baik-baik. Yang terbaik. Dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi. Kalian panen buah mangga, buah durian, buah rambutan. Bagi ke tetangga, bagi kepada kerabat. Walaupun kecil, walaupun sedikit.
Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Seperti orang yang nggak mau menerima gitu. Sebenarnya kita sendiri nggak mau gitu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Coba mulai sekarang teman-teman belajar, kalau Anda makan di satu restoran enak, beli porsi yang sama, nilai yang sama, kasih ke tukang parkir, kasih ke orang-orang miskin di jalan. Nah itu Anda berinfak yang terbaik. Jangan sisa-sisa makanan gitu. Walaupun boleh orang berinfak dengan sisa makanan. Misalnya daripada makanan itu dibuang, kita sudah kenyang dan masih bagus, kita bisa kasih ke orang lain, orang-orang yang susah mungkin berbicara, bisa saja. Gitu kan. Tapi kalau Anda mau lebih bagus, cari makanan yang masih sempurna dan sedekahkan. Apalagi di Ramadan seperti ini. 268-nya. Masih masalah ini lagi. Sedekah ini semua. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kikir. Kejahatan sini terjemahnya kikir. Ya. Sedang Allah menjanjikan untukmu dengan berinfak itu ampunan darinya dan karunia, balasan rezeki. Dan Allah Maha luas karunia lagi Maha mengetahui. Perhatikan, saya ulangi terjemahnya. Syaitan, jadi semua bisikan tidak mau berinfak, ya, perhitungan-perhitungan di jalan Allah, syaitan kata Allah, menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau keluarkan nanti kau mau apa? Kau kan butuh modal usaha, kau kan begini dan begitu. Subhanallah, ditanamkan itu oleh syaitan. Sampai waktu ditanya kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis, nanti kan kita belajar ya. Infak apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau berinfak sementara engkau dalam keadaan sehat. Dan engkau sedang berharap menjadi orang kaya dan takut miskin. Justru di saat itu. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah, ya, maksudnya supaya kalian tidak berinfak itu ya. Sedangkan Allah menjanjikan untuk ampunan darinya dan karunia. Dengan berinfak Allah ampuni dosamu dan Allah berikan kau rezeki. Dan Allah Maha luas karunianya. Kalau Allah sudah balas, luas, tidak akan kamu sangka. Lagi Maha mengetahui. Kemudian 269-nya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau orang memahami ini lalu dia amalkan, itu hikmah. Dia jadi bisa berinfak, bersedekah ya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari perintah-perintah infak tadi di atas. Ini masih infak semua ini ya. Di ayat 270-nya masih nyambung. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa saja yang kau nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, niatkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang pun baginya.